الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir, bisa melangkahkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita, mengayunkan tangan kita menuju ke majelis ini. Mudah-mudahan sampai pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian atau pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu wal arba'un. Maqalah ke-41. Qila, dikatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba itu menjadi baik, kamilan, yaitu dengan sempurna kebaikannya. Yang pertama adalah faqahahu fiddin, maka Allah akan memberikan dia paham dalam urusan agama. Ai fi usulihi wa furu'ihi, yakni di dalam pokok-pokok ajaran agama dan cabang-cabangnya. Itu satu. Bila Allah ingin seorang hamba itu baik, maka Allah akan menjadikan hambanya itu paham agama, paham urusan agama. Yakni paham urusan agama di sini mengerti pokok-pokoknya, dasar-dasar ilmu agama maupun cabang-cabangnya semua. Itu satu. Yang kedua, bila Allah ingin seorang hambanya baik, maka wazahadahu fid dunya, Allah akan menjadikannya zuhud terhadap dunia. Ay ja'ala qalbahu khaliyan mimma khallat minhu yaduhu, yakni dijadikan hatinya kosong terhadap segala perbuatan-perbuatan yang kotor. Zuhudnya artinya hatinya bersih, hatinya tidak terikat dengan dunia, bersih, sempurna. Itu yang kedua. Yang ketiga, bila Allah menghendaki seorang hamba itu baik,
maka wa bassarahu bi'uyubi nafsih, maka Allah akan membukakan penglihatannya, membukakan pandangannya terhadap kekurangan dirinya. Itu yang ketiga. Nah, jadi ada tiga di sini. Bila Allah itu hendak hambanya ini baik, maka lihati tiga ini, tiga cirinya berdasarkan hadis ini. Dasarnya ada hadisnya. Yang pertama cirinya tadi, orang yang baik, tentu baik di sini dalam pandangan Allah. Tentu baiknya di sini sesuai penilaian Allah. Amun kita menilai orang itu kadang-kadang beda-beda. Pada sama penilaian. Jar si A baik, jar si B belum tentu baik. Itu sesuai dengan selera kita juga. Kadang-kadang menilai orang sesuai dengan apakah orang itu pernah berbuat baik kepada kita atau tidak. Lalu muncul penilaian terhadap orang. Biasanya kayak itu. Nah, baik di sini yaitu baik menurut versi Allah. Baik di sini sesuai dengan penilaian Allah. Nah, tapi bisa dilihat dengan tiga tadi. Bila orang itu bahasa nyamannya alim, alim, faqih, mengerti ilmu agama, pokoknya usul-usul paham, dasar-dasar pokok-pokok agama mengerti, bahkan cabang-cabangnya tahu. Sebab ilmu agama ini sangat luas, sangat banyak. Biar 100 tahun umur, 100 tahun juga menuntut ilmu agama ini, bisa kada habis ilmu agama, bisa belum lagi. Nah, orang yang dikatakan baik dan ingin dijadikan baik oleh Allah, ciri-cirinya dahulu orangnya diberikan paham agama. Berarti Allah hendak ini menjadi orang baik. Bila kita hendak, namun kita nih yang hendak, tadi kan Allah nih hendak, Allah hendak menjadikan hambanya baik, maka dengan mudah hambanya ini paham ilmu agama, mudah. Jakanya diberi pelajaran lakas menerima, dijelaskan lakas paham. Itu ciri tau ilmu-ilmu agama. Nah, amun kita pang yang hendak menjadi baik, amun kita pang yang hendak supaya dilihat Allah baik. Kalau tadi kan Allah nih hendak, mun Allah hendak tuh kan terserah Allah memilihnya. Si A, si B, si C, terserah si fulan, terserah Allah. Allah hendak tadi. Jangan kita, jangan iri, ya Allah hendak. Nah, amun kita pang yang hendak supaya dilihat Allah baik. Namun kita yang hendak, maka cirinya bisa dilihat, yaitu orangnya rajin menuntut ilmu. Itu dulu kelihatan cirinya. Nah, bila orang rajin menuntut ilmu, terutama ilmu agama, berarti hendak dinilai baik oleh Allah. Nah, dari kehendak itu, dari keinginannya itu, karena bisa jadi Allah pun hendak jauh karena ini hendak, oke? Lalu Allah setujui begitu kan? Kalau yang tadi kan tanpa
kehendak orang, tanpa kehendak hambanya, Allahnya yang hendak. Si fulan hendak Allah jadikan baik, kirim ilmu oleh Allah, atau lakas mengerti, lakas pahaman, kuat ingatannya, berarti itu kehendak Allah sudah. Namun kehendak kita berarti cangkal-cangkal menuntut ilmu agama supaya apa? Supaya hendak tadi dinilai Allah baik. Jadi kita aja lagi. Kita supaya hendak dinilai Allah baik, kitanya yang cangkal-cangkal menuntut ilmu agama. Kena bisa jadi. Walaupun saat ini umpamanya ngalih pahamannya, pembabal, tahulah pembabal. Nah, kalau tahunya pembabal, angel tahulah angel. Kalau tahu juga susah diajari, susah diajari, susah dibilangi. Itulah lagi ngalih dipadahi. Saat ini pembabal umpamanya, tapi cangkal, biar pembabal tapi cangkal, biar apa yang dijelaskan guru nih berulang kali guru nih karena dibuli kisi di, tapi cangkal. Berarti ini hendak dinilai Allah baik. Itu dahulu yang penting. Itu dulu. Biar pada apa orang kawannya lakas dapatan. Kawannya lakas pahaman, inya kada umpamanya nih. Inya kada, tapi cangkal. Biar hajatnya, aku kada penting penilaian orang, yang penting aku hendak Allah menilaiku baik. Sudah, titik, itu jalan. Biar ditawakan kawan, jangan ini umpamanya pembabalnya, uyuhnya, biar. Yang penting niatnya tadi hendak dinilai Allah baik. Kena pasti yakin Allah bukakan dengan mudah. Allah tadi bila sudah hendak apa gerak ada. Bila sudah Allah hendak. Kalau Allah sudah mau, nyaman. Dengan mudahnya tiba-tiba orang masukkan aja ilmu, tiba-tiba paham. Timbul yang menyambat tadi tertinggal, kalah dengan ini. Apa macam? Lagi sekolah umpamanya kelas 1 babal, benar. Ranking terakhir kelas 1. Dalam satu kelas itu 30 umpamanya siswanya. Inya terakhir uncit. Ranking pauncitan. Ranking 30. Pauncitan itu terakhir artinya. Uncit itu terakhir. Nah, catat. Uncit terakhir ranking 30. Pas naik kelas 2 tetap ranking 30 lagi. Cuman ini cangkal, cuma rajin turun sekolah biar ranking terakhir tapi tetap sekolah. Kalau pangasupan kada biar orang ada soal umpamanya, diberi guru soal 10. Ampun orang bujur semua, ampuninya salah semua. Ngumpulan airan dinilai guru kalau biasanya. Nah, nilai ada yang betul 80 gitu kalau ada yang betul 70, ada yang betul semua 100.
gitinya hintalu angsa singganalana di buku ya. Asik jadinya imongnya karena hintalunya senang. Biasalah malam nih gitu, biasalah sekolah babal. Nah tapi kada minder bahasa kita tuh, kada supan biar ya cangkal belajar terus belajar. Nah, kita dengan yakin insya Allah suatu saat dibukakan oleh Allah kemudahan. Timbul bisa, oh ini bang lah, ini bang semalam pada tahu. Asal niatnya tadi hendak ingin dinilai Allah baik, itu aja. Berarti keinginannya itu nanti pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah itu satu. Yang kedua, orang yang diinginkan oleh Allah baik tadi yaitu faqahahu fiddin, wazahadahu fid dunya, yaitu zuhud di dalam dunia, zuhud terhadap dunia. Apa yang dimaksud zuhud terhadap dunia di sini? Yaitu dijadikan oleh Allah hatinya itu kosong dengan perbuatan yang kotor, bersih. Allah hendak nih dibersihkan oleh Allah hatinya. Kadeda iri, kadeda dengki, kadeda hasud, hasad, macam-macam penyakit hati tuh, kada pemarah, kada penyarekan. Penyakit hati tidak ada di dalam hatinya, bersih. Kenapa? Allah hendak, Allahnya yang hendak bersih. Nah, amun kitanya bang yang hendak, kayak apa? Ya berarti rajin-rajin membersihkan hati, latihan membujurkan hati, belajar membersihi hati. Bila kita yang hendak, ini bila kita yang hendak. Amun Allah kan hendak lain bisa, Allah yang hendak, Allah yang mau, Allah yang ingin. Ini kita nih, kita mau Allah menilai kita baik, maka cara yang kedua bersihkan hati, rajin-rajin membersihkan hati. Kalau membersihkan diri, awak, tubuh, kayak apa caranya membersihkan awak nih? Mandilah, mandi, apalagi begisik, bersabun, bersampo, macam-macam sikat gigi, begitu toh membersihkan diri itu kan gitu, membersihkan tubuh. Kenapa? Supaya dilihat orang bersih, supaya dilihat orang baik, kan gitu. Nah ini hendak dilihat Allah baik. Ya apa caranya? Rajin-rajin membersihkan hati. Dengan apa membersih hati? Yaitu dengan zikir, dengan ingat kepada Allah, dengan ibadah, dengan baca Quran. Cara-cara membersihkan hati itu banyak cara, dan ada proses, ada latihannya. Ada yang lakas, ada juga yang lambat, sama kayak yang pertama tadi itu. Ada yang lakas menerima ilmu, ada yang lambat. Yang penting biar lambat tapi terus bersihkan hati.
harus dilatih memang. Lagi semalam umpamanya ketujuh pahirian dengan orang, pahirian pada kawan nih ada barang benda hanyar hiri, pahirian tadi Pak. Maka bila sudah iri lalu muncul dengki, bila sudah dengki lalu jaka kawa tuh barang ampun kawan tuh hilang, ada lagi dimilikinya, dan jaka kawa inya yang memilikinya. Itu kan iri lalu dengki. Nah, lagi dahulu iri dengki. Lalu dibersihkan, iri dengkinya dibersihkan. Kayak apa caranya? Ya latihan membersihkan hati. Bila muncul rasa iri, kawan ada benda hanyar, ada barang hanyar, rasa hendak juga nih, iri rasa hendak juga. Umpamanya motor kah, umpamanya motor, kawan hanyar motor, kita buruk bekas second bahasa ini itu. Kita second bekas kawan hanyar hendak nih, besi motor hanyar juga hendak mau iri kalau ngarannya tuh iri. Jangan sampai dari iri tadi muncul dengki, apalagi sampai mudahan rusak motornya, mudahan hancur motornya, mudahan tabrak orang motornya. Itu kan dengki ngarannya. Nah, lalu dilatih dengan apa? Istighfar. Astagfirullah. Dengan apa lagi selain istighfar? Dengan melihat, oh biar ampunku buruk tapi masih bisa dipakai juga. Berarti dengan syukur. Istighfar banyaki, syukur banyaki juga. Nah, karena banyak hal-hal baik masuk ke dalam hati, maka yang buruk-buruk tadi akan perlahan-lahan hilang, tergeser dengan yang baik-baik. Tapi bila jarang hal-hal yang baik dimasukkan ke dalam hati, maka akan diisi oleh hal-hal buruk. Hati ini kada bisa kosong. Hati ini ada tarus isinya, dan isinya cuma dua. Bila ada kebaikan, keburukan, itu jahat. Bila rajin melihat nang buruk-buruk, ya buruk juga isinya. Makanya bila terlihat nang buruk, langsung dibentengi atau langsung ditepis, langsung diisi dengan kebaikan supaya kada jadi masuk yang buruk-buruk. Dengan istighfar tadi, astagfirullah. Bila muncul kan kadang bisa ada geretek di hati tadi. Astagfirullah. Bisa. Atau biar kereda terlihat yang ibaratnya yang buruk, yang kada baik, diisi aja terus. Diisi terus. Mulai anak guring, karena sampai mulai bangun guring lagi, mulai bangun terus diisi aja dengan zikir, ingat kepada Allah. Itu cara membersihkan hati. Dengan apa lagi? Dengan belajar ilmu-ilmu akhlak, ilmu-ilmu tasawuf, cara-cara membersihkan hati. Nah, itu menunjukkan bahwa kita ingin dinilai Allah baik. Gitu. Dan yang ketiga tadi, apabila Allah menghendaki, menginginkan seorang hamba itu baik, maka wabassarahu bi'uyubi nafsih, maka Allah bukakan pandangan, Allah bukakan penglihatan terhadap kekurangan dirinya. Artinya apa? Inya merasa ketidak apa-apanya,
Itu jatuh ringkasnya. Inya merasa tidak memiliki kelebihan, dan inya merasa inya banyak kekurangannya. Udah, itu. Allah bukakan penglihatan terhadap dirinya sendiri. Karena kita ini kadang-kadang hanya bisa menilai orang, menilai kekurangan orang, itu aja bisanya. Suruh aja berkomentar menurut ikam kayak apa sih anu tuh. Coba aja. Lancar komentarnya. Ya lah. Coba kan. Kededak aku pernah menemui orang yang kada bisa mengomentari orang. Pasti bisa. Pasti bisa. Menurut ikam si anu tuh kayak apa? Walaupun koler-koler tapi bisa sebujurnya. Cuman karena koler aku aja. Nah, berarti bisa loh. Cuman koler ya. Kada nyaman aja. Berarti bisa. Tadi datang orang tuh kada bisa mengomentari orang bisa. Nah, orang yang dihendaki Allah baik tadi, inya lebih melihat kepada kekurangan dirinya. Oh, aku ini banyak kurangnya. Oh, aku ini banyak salahnya. Oh, aku ini tidak memiliki kelebihan apa-apa. Yang lebih, yang hebat hanya Allah. Nah, itu berarti orang itu dihendaki oleh Allah baik di hadapan Allah. Nah, amun kita Bang, yang hendak dinilai Allah baik tadi, dengan cara yang ketiga ini, rajin-rajin melihat diri sendiri, rajin-rajin menilai awak seorang, jangan menilai orang, rajin-rajin menilai awak seorang. Melihat orang ada kekurangannya, lakas-lakas melihati awak seorang. Kayak itu, Kenapa? Karena kita banyak juga kekurangannya. Ya Allah. Banyak juga kekurangannya. Melihat orang hirang. Hirang nih. Lakasi nilai awak. Walaupun seorang putih, jangan-jangan opano semua nampun nih. Anu gitu Ya Allah. Ini kadang menilai orang, hirangnya. Anak terakhirnya karaknya kalau jadi. Yang bilang anak terakhir tuh karaknya memang hirang kadang. Kayak karak nasi lah, hirang lah. Anak terakhir tuh bisa hirang, karaknya aja lagi sisanya. Nah, lakasi menilai, oh biar aku putih. Bisa jadi putihnya siapa nah gitu Jadi lakas-lakas sama orang berumah tangga tuh. Berumah tangga melihat kekurangan bini, lakasi periksa kekurangan awak seorang. Ini nyaman ini memasak. Seorang gin, coba kan masak. Salah. Apakah kekurangan orang itu? Lakasi lihati kekurangan seorang. Nah, itu cara bila orang hendak dinilai baik oleh Allah, rajin-rajin latihan menilai kekurangan diri. Jangan sampai bisa melihat kekurangan orang ya. Makanya ada istilah itu kan, apa istilahnya itu? Semut di seberang sana terlihat jelas, gajah di pelopak mata tidak terlihat. Kan gitu telah peribahasanya. Artinya apa? Kekurangan orang jauh sana gini kawa kita melihat, tapi kekurangan kita
ada kawa. Padahal banyak. Padahal banyak. Kadeda orang itu sempurna. Kadeda siapa aja manusianya kadeda sempurna. Walaupun fisiknya bagus kita lihat, gagah, ganteng, putih, tinggi, pasti ada kekurangan yang lain, pasti ada. Pasti ada. Kada bisa kadeda, pasti ada. Namun melihat kekurangan orang, yakin juga pasti ada kelebihannya, pasti ada. Makanya jar Syekh Abdul Qadir Jailani, bila melihat orang itu yakin orang itu lebih baik dari kita. Bila melihat anak kecil, oh baiknya anak kecil, kenapa ini belum berdosa, aku yang dewasa sudah ada dosa. Bila melihat orang tua, oh baiknya orang tua nih, sidin pasti sudah banyak ibadahnya, aku nih masih sedikit ibadah, gitu. Cara-cara menilai diri. Bila melihat orang berbuat salah, oh mungkin ini berbuat salah karena ini ada tahu, aku nang tahu nih Pak masih berbuat salah, berarti lebih salah. Maka itu tuh cara menilai diri kita. Latihan apa kurangnya diri, apa kurangnya aku, lalu sadar, gitu. Berarti orang itu hendak atau ingin dinilai Allah baik. Lain halnya bila Allah yang hendak tadi, lain halnya bila Allah yang ingin, kan Allah yang hendak. Berarti pemahaman terbaliknya bila kita pang yang hendak, dan harus hendak, harus mau, jangan menunggu. Amun Allah tadi kan Allah hendak, terserah Allah pilih orangnya. Nah kita nih jangan, sudah ya ini mah pada dipilih Allah juga. Jangan. Pahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, oh kayak itulah ciri yang hendak dikehendaki Allah. Allah tuh hanya maksudnya memberikan contoh. Allah tuh bila hendak orangnya baik, satu paham agama, yang kedua zuhud dengan dunia, artinya hatinya bersih dari penyakit hati, yang ketiga orangnya terbuka pandangannya untuk menilai diri. Oh itulah ciri yang dihendaki Allah. Berarti aku nih bila mau, bila ingin, bila hendak dinilai Allah baik, oh berarti aku harus alim. Kayak apa caranya? Menuntut ilmu, rajin-rajin belajar. Oh Allah tuh hendak hambanya baik itu bila hatinya bersih. Oh, berarti aku harus bersih hati. Siapa caranya? Rajin-rajin hati diisi dengan kebaikan. Oh Allah itu hendak hambanya baik itu dengan cara hambanya itu terbuka pandangan terhadap dirinya. Oh berarti aku harus rajin-rajin introspeksi diri. Nah itu tuh introspeksi diri, menilai awak seorang. Rajin-rajin yalah, pahamlah. Nah kira-kira itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan istiqomah dalam ibadah, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, berkah ilmu yang kita kerjakan, ibadah yang berkah ilmu yang kita dapatkan, ibadah yang kita kerjakan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barri 'alal muslimin, ya
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين رب حينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واشف لكل القروب واكف اذى المؤمنين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين واختم بأحسن الختام إذا دنا الانشرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم